Teman-teman ingat gak kalau beberapa bulan lalu gue sempat ngebahas tentang Samsung Galaxy A23 5G. Nah, waktu itu kan gue sempat ngebahas A23 5G yang varian warna peach. Tapi kali ini Samsung ngirimin gue satu buah varian lagi A23 5G dengan warna baru yang asli ini keren banget. Nah, kenalin, ini adalah Samsung Galaxy A23 5G dengan varian warna baru yaitu Silver. Dimana menurut gua warna ini tuh menjadikan Samsung Galaxy A23 5G jadi Samsung Galaxy A series paling cakep yang pernah gua lihat di tahun ini. Nah, sambil bersamaan juga gue pengen sekalian juga ulas Samsung Galaxy A23 5G ini selama pemakaian gua kurang lebih sekitar 2 bulan terakhir. Dan buat teman-teman yang penasaran kira-kira worth it apa enggak buat beli HP ini di akhir 2022 atau 2023, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama gue pengen kasih apresiasi dulu nih buat Samsung Indonesia yang berhasil ngebawa warna baru untuk penyegaran si Samsung Galaxy A23 5G ini. Nah, kalau sebelumnya gue sempat bilang kalau desain dari Samsung Galaxy A series di tahun ini tuh agak sedikit kurang, menurut gue dengan hadirnya warna baru di Samsung Galaxy A23 5G ini tuh menurut gue ngasih aura baru nih, terutama untuk Samsung Galaxy A23 5G ini. Desainnya itu menurut gue kelihatan lebih modis dan juga lebih stylish untuk anak-anak muda. Dan satu hal yang sebenarnya gue suka banget sepanjang pemakaian 2 bulan terakhir yaitu adalah kecepatan buka fingerprintnya nih. Yang menurut gue ini tuh udah ngebut banget. Meskipun emang tuh fingerprintnya ada di bagian samping, tapi untuk openingnya itu menurut gue udah ngebut banget. Even menurut gue peletakan fingerprint di bagian samping kayak gini tuh lebih berasa natural aja gitu, timbang sama fingerprint yang ada di dalam layar. Lalu mumpung kita lagi ngomongin soal layarnya juga, gue bakal kasih tahu kira-kira gimana testimoni gue sama layar HP ini. Dimana menurut gue sepanjang pemakaian 2 bulanan terakhir gue itu kayaknya nggak sadar deh dengan penggunaan PLS LCD yang ada di Samsung Galaxy A23 5G ini. Layarnya ini tuh menurut gue punya tampilan yang tajam banget dan juga punya ukuran yang pas buat dipakai nonton. Dan gue bisa bilang untuk PLS LCD yang ada di Samsung Galaxy A23 5G ini tuh punya kualitas yang udah cukup bagus nih. Bahkan bisa disaingin sama HP-HP mid-range yang ada di pasaran untuk saat ini. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang performa dari Samsung Galaxy A23 5G setelah gue pakai sekitar 2 bulan terakhir. Di sini gue jujur cukup puas ya sama performa dari Snapdragon 695 5G yang menurut gue tuh udah cukup ngebut nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan daily driver. Teman-teman itu kalau seandainya pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk WhatsApp atau chattingan, HP ini tuh menurut gue udah ngebut banget. Begitu juga untuk teman-teman pakai gaming, menurut gua HP ini juga mantep nih. Karena HP itu bisa mainin game COD mobile dengan frame rate yang menurut gua tuh udah bagus banget. Ditambah lagi, gue juga jujur suka banget sama One UI 5.0 yang udah hadir di Samsung Galaxy A23 5G ini. Dan versi Androidnya pun juga udah langsung naik nih. Kali ini tuh HP ini udah diupdate dari Android 12 ke Android 13. Emang jujur untuk urusan software, Samsung itu menurut gua tuh juara banget. Jadi kedepannya gue harap Samsung tuh bisa sering-sering lah ngasih update ke HP-HP mid-range mereka supaya bisa lebih bersinar daripada brand sebelah. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang baterai dari Samsung Galaxy A23 5G ini. Menurut gue sendiri kalau misalnya kita ngebahas tentang baterai dari HP ini, menurut gue nggak perlu diraguin lagi ya. Baterai 5000 mAh di HP ini tuh bisa banget nih untuk ngelibas aktivitas sehari-hari teman-teman dalam waktu 1 harian penuh. Di sini gue pakai untuk kebutuhan chatting ataupun gaming. HP itu menurut gue punya performa baterai yang bisa dibilang tuh udah memuaskan banget. Dimana sepanjang gue pakai HP itu bisa ngasilin waktu SOT yang cukup bagus nih, yaitu sekitar 5-6 jam waktu SOT. Buat teman-teman juga yang pengen beli HP ini tapi takut gak ada chargernya, teman-teman tuh tenang aja. Karena kalau misalnya kita perhatiin dari dalam paket box pembeliannya, teman-teman tuh juga udah disediain sama charger 15 watt nih. Yang menurut gua tuh udah cukup banget untuk ngecas si Samsung Galaxy A23 5G ini. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen ngecas lebih cepat lagi, sebenarnya HP ini juga support charging sampai 25 watt. Dimana dengan charger tersebut teman-teman at least bisa lah ngehemat sekitar 20 menit sampai 30 menit untuk waktu pengisian daya si Samsung Galaxy A23 5G ini. Lalu lanjut hal berikutnya yang mungkin perlu di-upgrade sama Samsung Galaxy A23 5G di next generation yaitu adalah dari sektor kameranya. Dimana meskipun secara setupnya HP itu pakai setup quad kamera 50 megapiksel,
Tapi menurut gua untuk hasil videonya HP itu sayang banget nih, cuma bisa nge-record sampai 1080p 30 fps aja. Gue bingung kenapa resolusinya itu cuma bisa mentok di 1080p 30 fps aja. Padahal kalau kita lihat HP-HP lain seperti M23 5G, HP tersebut tuh bisa nih record sampai resolusi 4K di 30 frame rate per second. Jadinya gue berharap kedepannya tuh bakal ada update at least untuk 4K di HP yang satu ini. Tapi kalau kita ngomongin soal foto-fotonya, menurut gue nggak usah ditanyain lagi lah ya. Menurut gue untuk hasil fotonya, HP ini tuh udah oke banget khas HP mid-range-nya Samsung. Untuk urusan detail, HP itu menurut gue cukup decent tapi punya dynamic range yang udah bagus banget. Dan jujur gue cukup suka ya sama karakteristik gambar yang ditangkap sama Samsung Galaxy A23 5G ini. Di sini menurut gue karakter warnanya ini tuh bisa dibilang hampir ready to post untuk ke sosmed. Cuman menurut gue kekurangannya dari HP ini tuh ada dari kamera ultrawide-nya aja nih, yang sayangnya nggak bisa dipakai night mode di kondisi malam hari. Jadinya buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk foto night mode cuma bisa di kamera utamanya aja. Cuman untungnya HP ini udah cukup bagus nih untuk urusan foto-foto di malam harinya. Kalau ngomongin soal kamera depannya, menurut gua kamera depan sebesar 8 megapiksel di HP ini tuh bisa dibilang udah cukup bagus. Dimana menurut gua untuk hasil fotonya teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya. Hasil fotonya itu punya angle yang wide dan juga punya hasil yang bisa dibilang tuh udah cukup detail. Cuman lagi-lagi sayangnya kamera depannya cuma bisa record sampai 1080p 30 fps aja. Yang untuk hasil videonya di sini tuh udah gue coba nih, dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G. Dan ini untuk perekamannya bisa sampai 1080p 30 fps ya. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Dan menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas tentang konklusi gimana rasanya pakai HP ini sekitar 2 bulan terakhir. Menurut gua kalau misalnya teman-teman itu lagi cari HP dengan budget 3-3,9 juta, menurut gua tuh HP ini wajib banget nih buat teman-teman lirik di akhir tahun 2022 ini. So far gue bisa dibilang tuh gue cukup puas sama performa dan juga baterai dari HP ini tuh yang top tier banget. Begitu juga buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia, menurut gue tuh layarnya udah cukup gede nih. Jadinya teman-teman tuh bisa nonton di HP ini dengan kualitas layar yang menurut gue tuh udah cukup bagus. Kalau teman-teman cari fitur-fitur lain seperti audio jack dan juga NFC, HP ini tuh juga udah ada. Cuman menurut gue kekurangannya tuh cuman ada dari segi speakernya aja nih. Yang sayangnya HP itu masih pakai setup speaker mono aja. Palingan sama satu lagi kekurangannya juga HP ini tuh cuma bisa record sampai 1080p 30 fps aja. Jadinya menurut gue ini adalah update yang perlu di-concern sama Samsung nih. At least kedepannya tuh gue berharap HP itu bakal dapat update untuk perekaman di resolusi 4K kayak M23 5G. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari HP ini setelah sekitar 2 bulan terakhir. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat teman-teman subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.